Hi guys, welcome to Untold Stories. Don't forget to subscribe, like, share, and keep watching if you dare. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah tragis yang terjadi di negara Austria, yaitu kasus yang dialami oleh Elisabeth Fritzl. Hilangnya Elisabeth. Elisabeth Fritzl adalah seorang gadis cantik berusia 18 tahun yang pada tanggal 28 Agustus tahun 1984 dinyatakan hilang. Ibunya yang bernama Rosemary segera membuat laporan kehilangan pada polisi setempat. Ia terlihat sangat panik atas kehilangan putrinya. Selama berminggu-minggu tidak ada kabar dari Elisabeth. Waktu terus berlalu sampai tiba-tiba sebuah surat datang dari Elisabeth. Dalam surat itu, ia menyatakan bahwa dirinya sudah bosan dengan kehidupan keluarganya dan memutuskan untuk melarikan diri. Ayah Elisabeth, Josef Fritzl, mengatakan kepada polisi yang datang ke rumah mereka bahwa ia tidak tahu kemana Elisabeth pergi. Ia juga menduga bahwa Elisabeth telah bergabung dengan sebuah sekte keagamaan. Tapi kenyataannya, sang ayah yang telah menyekap putrinya di ruang bawah tanah yang berada hanya sekitar 6 meter di bawah rumah tempat mereka tinggal. Kronologi penyekapan. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, Josef memanggil putrinya ke ruang bawah tanah rumah mereka. Alasannya, dia akan memasang pintu di ruang bawah tanah yang baru direnovasi dan membutuhkan bantuan Elisabeth untuk membawanya. Ketika Elisabeth memegangi pintu, Josef memperbaiki pintu itu, dan begitu ia memegang engselnya, dia mengayunkan pintu tersebut dengan keras pada Elisabeth, hingga memaksa Elisabeth terdorong masuk dan terjatuh. Setelah itu ia langsung memberikan handuk yang telah diberi obat bius kepada wajah Elisabeth, sampai Elisabeth tersebut pingsan. Ruang penyekapan. Untuk masuk ke ruang bawah tanah itu, orang harus melewati pintu rahasia yang terbuat dari baja berukuran 1 kali 0,5 meter. Pintu itu tersembunyi di balik sebuah lemari di bengkel bawah tanah dan hanya bisa dibuka dari luar atau dengan pengendali jarak jauh yang dibuat oleh Josef. Di balik pintu itu masih ada lorong sempit dan rendah yang hanya dilalui oleh satu orang. Lorong itu menuju ke 5 ruangan sempit dengan tinggi 1,7 meter. Di antaranya adalah dapur, 2 ruang tidur, 1 kamar mandi, dan gudang yang dilapisi karet. Di gudang itulah salah satu anak rahasia yang menderita epilepsi dibawa setiap kali dia kumat. Tidak jelas apakah gudang itu juga digunakan untuk tujuan yang lebih seram. Namun polisi mengatakan gudang itu dibuat agar Josef bisa melakukan penyiksaan selama bertahun-tahun. Ruang bawah tanah tersebut awalnya dibangun lebih kecil dari ruangan yang sekarang. Namun selama bertahun-tahun, Josef memperluas dan menambah jumlah kamar, serta melengkapinya dengan listrik dan saluran air. Mimpi buruk Elisabeth dimulai. Elisabeth pertama kali mendapatkan pelecehan seksual oleh ayahnya pada saat ia masih berusia 11 tahun. Kemudian ia disekap oleh ayahnya sendiri ketika berusia 18 tahun. Ayahnya berbohong kepada ibunya dan polisi tentang bagaimana Elisabeth melarikan diri dan bergabung dengan sekte agama, sehingga penyelidikan polisi tentang keberadaan Elisabeth menjadi terlalu lama dan dunia pun melupakan gadis Fritzl yang hilang. Setiap harinya, ayah Elisabeth, yaitu Josef Fritzl, pergi ke ruang bawah tanah setiap pukul 9 pagi untuk membuat rancangan mesin yang akan ia jual. Kadang ia menghabiskan malam di sana. Namun, istrinya tidak khawatir dan berpikir bahwa suaminya adalah seorang pekerja keras yang waktunya didedikasikan untuk karirnya. Namun, menurut Elisabeth, Josef adalah seorang monster. Selama 2 tahun pertama, ia mengunjungi Elisabeth di ruang bawah tanah setiap hari untuk memuaskan hasrat kejinya. Kemudian beralih menjadi 3 kali dalam seminggu.
Setelah 2 tahun berlalu, Elizabeth hamil. Namun ketika usia kandungannya 10 minggu, ia mengalami keguguran. Lalu pada 2 tahun setelahnya, ia ternyata hamil lagi. Pada tahun 1988, ia melahirkan bayi perempuan yang bernama Kirsten. Dan pada tahun 1990, ia melahirkan bayi laki-lakinya yang bernama Stefan. Kirsten dan Stefan tinggal di ruang bawah tanah bersama ibu mereka. Mereka diberi jatah makanan dan air oleh Yosef setiap minggunya. Elizabeth berusaha mengajarkan mereka dengan pendidikan dasar yang dia miliki dan memberi mereka kehidupan yang paling normal yang dia bisa dalam keadaan yang sangat mengerikan ini. Kemudian Elizabeth melahirkan 5 anak lagi selama 24 tahun dalam masa kurungannya. Akan tetapi, satu anaknya meninggal sesaat ketika dilahirkan, yang kemudian jasadnya dibakar oleh Yosef dalam tungku pembakaran. Ketiga anaknya yang bernama Kirsten, Stefan, dan Felix tinggal bersama ibunya di ruang bawah tanah. Dan 3 anak lainnya dibawa ke atas untuk tinggal bersama Rosemary dan Yosef. Untuk menyembunyikan perbuatannya dari Rosemary, Yosef memanipulasi penemuan anak-anaknya, yaitu dengan menempatkan mereka di semak-semak dekat rumah atau di ambang pintu. Setiap kali anak itu ditemukan, akan dibungkus rapi dan disertai dengan catatan yang mengklaim bahwa dia tak bisa merawat bayi itu. Terungkapnya penyekapan Elizabeth. Pada tahun 2008, salah satu anak Elizabeth di ruang bawah tanah terjatuh sakit dan menjadi awal pembebasannya. Elizabeth memohon pada ayahnya untuk mengizinkan putrinya yang berusia 19 tahun, Kirsten, untuk mendapatkan perawatan medis karena ia sakit kritis. Dengan enggan, Yosef setuju untuk membawanya ke rumah sakit. Dia mengeluarkan Kirsten dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulans, mengklaim bahwa dia memiliki catatan dari ibu Kirsten yang menjelaskan kondisinya. Selama seminggu, polisi menanyai Kirsten dan menanyakan informasi apapun tentang keluarganya pada publik. Polisi tidak berhasil mendapatkan informasi tersebut karena tidak ada keluarga untuk diwawancarai. Polisi akhirnya menjadi curiga terhadap Yosef dan membuka kembali penyelidikan atas hilangnya Elizabeth Frizzle. Mereka mulai membaca surat-surat yang diduga dari Elizabeth. Pada tanggal 26 April 2008, ia melepaskan Elizabeth dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Elizabeth segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya, di mana staf rumah sakit memberitahu polisi tentang kedatangan seorang wanita yang dianggap mencurigakan. Malam itu, Elizabeth ditahan untuk ditanyai tentang penyakit putrinya dan kisah ayahnya. Setelah polisi menjanjikan bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan ayahnya lagi, Elizabeth menceritakan kisah pemenjaraannya selama 24 tahun. Dia menjelaskan bahwa ayahnya menahannya di ruang bawah tanah dan telah memperkosanya sebanyak kurang lebih 3.000 kali. Dia hamil sebanyak 7 kali. Ia menjelaskan bahwa Yosef adalah ayah dari ke-7 anaknya dan bahwa dia akan turun ke ruang bawah tanah pada malam hari dan menyuruhnya untuk menonton film porno dan kemudian memperkosanya. Penangkapan Yosef. Polisi menangkap Yosef Frizzle pada malam itu. Setelah penangkapan, anak-anak di ruang bawah tanah juga dibebaskan dan Rosemary meninggalkan rumah. Dia diduga tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi tepat di bawah lantai rumahnya. Para penyewa yang tinggal di apartemen di lantai pertama rumah Frizzle juga tidak pernah tahu apa yang terjadi tepat di bawah mereka, karena Yosef telah menjelaskan semua suara dengan menyalakan pipa yang salah dan pemanas yang berisik. Sang ayah Yosef Frizzle saat itu berusia 73 tahun, berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan kota Austria.
Ia didakwa atas tuduhan pemerkosaan massal, kasus insest, pemaksaan, dan pembunuhan karena kelalaian. Yosef akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Seorang psikiater Austria yang pernah mewawancarai Yosef menyimpulkan bahwa pengalaman masa kecil Yosef sebagai seorang anak yang diasuh oleh sosok ibu yang brutal dan tidak mencintainya telah mendorong dia untuk menjadi sosok yang suka mengendalikan orang sepenuhnya. Dan hal itu ia lakukan pada anaknya sendiri, Elizabeth. Kehidupan Elizabeth setelah bebas. Elizabeth akhirnya bisa menjalani kehidupan normal di akhir tahun 2008 setelah ia dan anak-anaknya dianggap cukup pulih. Ia tinggal di sebuah desa di Austria dengan rumah yang berada di bawah pengawasan CCTV konstan dan patroli polisi di setiap sudut, sehingga tidak akan ada orang yang melakukan foto atau wawancara. Meskipun dia sekarang berusia pertengahan 50-an, foto terakhir yang diambil darinya adalah ketika dia baru berusia 16 tahun. Elizabeth pun diberikan identitas baru sebagai upaya untuk melupakan semua kenangan buruknya. Ia dan anak-anaknya juga disembunyikan dari media. Itulah kisah tragis mengerikan yang dialami oleh Elizabeth Fritzl. Bagaimana pendapatmu mengenai kasus ini? Jika ada kasus-kasus mengerikan lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar.